Sejarah manusia tentang jiwa. Bayangkan, ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak terlihat. Sesuatu yang membuatmu sadar bahwa kamu ada. Apa yang tetap hidup saat tubuh berhenti bergerak. Manusia telah bertanya-tanya tentang misteri ini sejak ribuan tahun lalu. Dari gua-gua prasejarah hingga Mesopotamia, Mesir, dan Yunani. Pertanyaan yang sama muncul. Apa itu jiwa? Dan apa arti kesadaran? Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang pemikiran manusia tentang jiwa dan kesadaran, melihat bagaimana manusia kuno mencoba memahami diri mereka, dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu berkembang menjadi filsafat. Persiapkan dirimu untuk menembus waktu, menyelami misteri yang telah memikat pikiran manusia sejak awal peradaban. Bagian 1, 4.000 sampai 3.000 sebelum Masehi, prasejarah. Di zaman prasejarah, manusia memahami jiwa sebagai napas kehidupan. Ketika napas berhenti, jiwa meninggalkan tubuh, bahkan dalam mimpi. Manusia percaya bahwa jiwa dapat bergerak bebas. Hidup dipahami melalui gerak, napas, dan hubungan dengan alam. Belum ada kata-kata untuk mendeskripsikan kesadaran. Hanya rasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari tubuh. Pengalaman batin masih menjadi misteri. Tetapi manusia mulai mengenali perbedaan antara hidup dan mati, sadar dan tidak sadar, dan mulai mengembangkan ritual sederhana untuk menghormati jiwa, serta fenomena alam di sekitar mereka. Lukisan gua, simbol, dan benda-benda ritual menjadi cara manusia menyampaikan pengalaman batin, sekaligus upaya memahami kehidupan. Dengan cara ini, manusia mulai menelusuri pertanyaan tentang eksistensi, kesadaran, dan arti hidup. Meski sederhana, langkah-langkah ini menjadi fondasi awal pemikiran tentang jiwa yang akan berkembang ribuan tahun kemudian. Bagian 2, 3.000 sampai 2.000 sebelum Masehi, Mesopotamia. Di Mesopotamia, manusia mulai memisahkan tubuh dan jiwa. Tubuh fana, namun jiwa dipercaya bergerak ke dunia bawah setelah kematian. Tidak ada konsep surga seperti yang dikenal sekarang. Semua jiwa dianggap berakhir di dunia bayangan. Mereka menulis epik, legenda, dan ritual untuk menghormati jiwa, memanjatkan doa, dan membangun makam agar jiwa tetap dihormati. Konsep ini mulai dihubungkan dengan tanggung jawab moral, dan manusia menyadari bahwa perilaku mereka memiliki konsekuensi terhadap perjalanan jiwa setelah meninggal. Proses ini menunjukkan kesadaran manusia yang semakin kompleks, mulai mengaitkan tindakan sehari-hari dengan nasib jiwa, serta belajar menghormati kehidupan dan kematian secara sistematis. Bagian 3, 2.600 sampai 1.500 sebelum Masehi, Mesir kuno. Mesir kuno membawa pemahaman jiwa yang lebih kompleks. Jiwa manusia dibagi menjadi beberapa bagian. Ka sebagai jiwa, Ba sebagai kepribadian, Ah sebagai jiwa tercerahkan, dan Ib sebagai pusat kesadaran. Tubuh yang dirawat dengan ritual mumi diyakini membantu jiwa tetap kekal. Seni, hieroglif, dan piramida bukan hanya simbol kebudayaan, tapi juga cara manusia memahami eksistensi, kesadaran, dan keabadian. Setiap tindakan hidup dan ritual kematian dipandang memiliki dampak langsung pada kelangsungan jiwa setelah meninggal. Tradisi ini menunjukkan bagaimana manusia mulai memikirkan kesinambungan kehidupan secara lebih sistematis dan simbolik. Bagian 4, 600 sampai 400
Sebelum Masehi, Yunani Prasokratik. Filsuf Yunani Prasokratik mulai memikirkan jiwa dan kesadaran secara rasional. Sokrates menekankan pentingnya introspeksi dan pemahaman diri. Pitagoras percaya pada reinkarnasi. Demokritos sebagai partikel halus yang bergerak di dalam tubuh. Energi kehidupan bukan lagi sekadar mitos, tapi objek pemikiran dan pengamatan. Para pemikir ini menekankan bahwa kehidupan memiliki struktur, logika, dan keteraturan yang bisa dipahami melalui akal. Pertanyaan tentang kesadaran, identitas, dan tujuan hidup mulai dibahas dengan metode rasional. Manusia mencoba mengaitkan pengalaman pribadi dengan prinsip-prinsip alam semesta yang lebih luas. Bagian 5. 427 sampai 347. Sebelum Masehi, Plato. Plato mengajarkan bahwa jiwa abadi dan lebih tua dari tubuh. Tubuh hanyalah penjara jiwa, dan pengetahuan sejati adalah mengingat pengalaman jiwa sebelum lahir. Jiwa memiliki 3 bagian: rasional, keberanian, dan nafsu. Filosofi ini memperlihatkan konflik batin, moralitas, dan tujuan hidup sebagai perjalanan jiwa yang kekal. Plato menekankan pentingnya pendidikan, refleksi, dan kontemplasi agar manusia dapat membebaskan jiwa dari belenggu materi, mencapai pemahaman tertinggi, dan hidup selaras dengan kebenaran abadi. Bagian 6, 384 sampai 322. Sebelum Masehi, Aristoteles. Aristoteles melihat jiwa sebagai fungsi tubuh, tidak terpisah, tetapi memberi kehidupan, sensasi, dan pikiran. Jiwa manusia berbeda dari tumbuhan dan hewan karena kemampuan rasional. Aristoteles meletakkan dasar psikologi dan ilmu pengetahuan, menghubungkan pengalaman sadar dengan tubuh dan lingkungan. Pemikiran ini menegaskan bahwa kesadaran bukan sesuatu yang mistis, tetapi bagian integral dari hidup. Untuk memahami manusia, seseorang harus memahami hubungan antara jiwa, tubuh, dan dunia di sekitarnya. Penutup, refleksi. Sejak ribuan tahun lalu, manusia bertanya, apa yang membuatku hidup? Apa yang berpikir di balik mataku? Jiwa dapat dilihat sebagai napas kehidupan atau fungsi hidup tubuh. Pertanyaan ini tetap relevan hingga hari ini. Dari prasejarah hingga filsuf Yunani, perjalanan ini mengingatkan kita bahwa memahami diri, kesadaran, dan misteri jiwa adalah pencarian yang tak pernah usai. Sebuah perjalanan panjang yang terus membimbing manusia dalam kehidupan dan pemikiran mereka. Bahkan hari ini, kita masih menelusuri diri sendiri, mencoba mengerti makna kesadaran, dan mencari hubungan antara hidup kita dengan alam semesta. Misteri jiwa tetap menjadi tantangan sekaligus inspirasi bagi setiap manusia yang ingin memahami siapa dirinya sebenarnya